Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat bertemu kembali di channel Askalani Studio dan juga channel Abang Tengku Channel ya. Jadi pada hari ini kami akan membincangkan beberapa perkara terkait dengan sepak bola Piala AFF 2022 ini. Oi Bang Tengku, hari ini apa kabar? Ya, alhamdulillah Bang Aska. Wah, cantik Ya. baju Abang Aska. Dan heel Ya. Adidas dengan sepak bola punya lambang ya. Ya, tapi macam di tempat Bang Tengku ini ada asap-asap pula ini tahu? Oh ya, saya menggunakan ini Oh, wangian. itu. Aroma Wangian. terapi. Ya, Oh, aroma itu. terapi Bang Aska. Untuk di Jadi, studio. ya di studio nih kita mau kasih ada energi positif ya biar lagi keren. Oke, insyaallah. Oke, hari ini semalam Bang Tengku Indonesia sebenarnya dia bermain di gelanggang sendiri ya menentang Vietnam dengan kehadiran lebih kurang 50 ke 60 ribu penonton pendukung Indonesia yang cukup baik, yang cukup sportivitas, yang semangat kesukanannya tinggi. Tetapi akhirnya keputusannya Indonesia 0, Vietnam 0. Jadi Bang Tengku ada tengok ke semalam? Ada semalam tuh yang mana seri 0-0 ya. Sekurang-kurangnya saya sebenarnya mengharapkan paling kurang pun 3 jaringan dari pasukan timnas Indonesia, tetapi apa boleh buat kan, kalau di bagian sepak bola nih timnas Indonesia salah satu pasukan yang saya gemari betul ya. Kalau di Asia Tenggara ini 2, Malaysia, Indonesia, itulah kalau bermain memang satu pasukan yang begitu hebat sekali, Bang Aska. Dorang sudah bermati-matian ya untuk bermain di padang, tetapi ialah adat perlawanan, kalah dan menang itu adalah adat perlawanan. Tapi ya sudah berusaha akhirnya tetap dengan 0-0 Bang Aska. Jadi apa macam Bang Aska punya pandangan? Ya. Apa Abang Aska punya pandangan terhadap perlawanan semalam? Semalam saya menyaksikan juga perlawanan Indonesia dengan Vietnam itu secara keseluruhannya. Sebenarnya Indonesia itu bermain sangat baik dan kesilapan kecil itu kurang berlaku. Mereka telah perbaiki semua daripada segi pertahanan, tengah dan penyerang. Cuma sekarang ini bukan kesilapan, dia finishing yang perlu dilakukan oleh timnas Indonesia ini. Sekiranya ini dapat diperbaiki di perlawanan kedua nanti di Hanoi, akan bermain di sana, sudah pasti Indonesia akan dapat fight juga dengan Vietnam ini. Sebab semalam Vietnam langsung tidak dapat masuk ke kubu Indonesia di dalam kotak penalti itu, amat jarang sekali. Karena semalam dipimpin pertahanan center back oleh Jordi Amat, diganding dengan Fakhrudin, Asnawi Mangku Alam dan juga Rahmat Irianto. Itu membuatkan penyerang-penyerang Vietnam mati akal, mati kutu dorang oleh sistem pertahanan yang dibuat oleh Indonesia, taktikal oleh Sintayong ini. Kalau dihitungkan ada lebih kurang 3 ke 5 percobaan peluang-peluang emas yang Indonesia dapat untuk menjaringkan gol, mencetak gol ini, tetapi sayang sekali tidak dapat disempurnakan sepenuhnya. Kalau kita boleh lihat sedikit ya Bang Tengku videonya di sini. Coba tengok cuplikannya. Ini antara peluang yang terhidang di depan gol juga. Oke, kita coba saksikan sebentar. Bagaimana pemain Indonesia tidak dapat melakukan gol ini. Oke. Coba jauh cantik. Ini oleh Yakub Sayuri. Hampir untuk menewaskan Darmalam dari Yakub Sayuri. Kemudian selepas ini ada lagi pemain yang sememangnya gemar untuk melakukan percobaan Liga 1 Indonesia. Kita tengok ini daripada bawah. Jordi memimpin lawan sehingga ke tengah, antar ke atas, kemudian tengah lagi, terus dalam ini one by one. Sudah sejauh ruang yang luas, tetapi tidak sayang sekali untuk Marcelino Ferdinand. Satu peluang diselamatkan pula oleh Vaglam.
Jadi, Yaakob Sayuri. oke, kita stop dulu sekejap, Bang. Nah, jadi itu tadi sedikit cuplikan ya, Bang Tengku, perlawanan. Kalau tadi ada beberapa pemain naik awal ya, mungkin dapat diselamatkan tuh, boleh tuh. Tapi yang saya nampak tadi ada satu kurang turun semua. Mungkin dorang bersedia di bagian dorang punya kawasan untuk kubu timnas Indonesia. Peluang kemasan antara Marcelino Ferdinand dengan penjaga gol ini tadi one by one, tetapi sayang ada satu pertahanan Vietnam mengimpit dari belakang, jadi mungkin dia keadaan tidak stabil, jadi mungkin susah dia untuk menjadikan gol masa itu. Tapi apapun, kalau dari segi cuplikan ini tadi itu baru 2-3 serangan, sebenarnya ada panjang lagi ya. Nah, itu antara serangan-serangan yang didapati, yang penganalisaan yang saya buat ini mendapati lebih kurang ada 7 ya percobaan yang dibuat oleh Indonesia ke gawang Vietnam. Sedangkan Vietnam hanya 1-2 peluang saja, itu pun percobaan daripada jauh. Untuk masuk ke dalam kotak penalti itu sukar untuk Vietnam. Jadi kita mengharapkan supaya Indonesia nanti main di Hanoi tanpa ada tekanan, main secara santai, rileks macam semalam lah. Cuma penyudahan untuk menyaringkan gol itu perlu dipertajamkan lagi. Itu yang kalau tengok Malaysia dia lawan Thailand kan. Ini Indonesia lawan Vietnam. Dua pasukan ini Vietnam dengan Thailand sebenarnya tidak dapat dinafikan juga. Dorang memang padu juga corak perlawanan. Cuma yang saya nampak kalau pertemuan antara kedua-dua pasukan ini sama ada dengan Malaysia atau dengan Indonesia, dia punya kekompakan tuh sungguh padu ya, luar biasa ya Bang Aska. Luar biasa memang. Tapi kalau dulu Malaysia dan Indonesia ini adalah satu pasukan yang kalau berjumpa ini keseruan, dia punya rivalitas itu sangat tinggi ya. Tetapi sangat sekarang tinggi. ini Malaysia dengan Indonesia ini semakin akrab dan musuh utamanya adalah Thailand dan Vietnam. Thailand dan Vietnam. Kalau dulu Indonesia, yang dulu kan Malaysia terkeluar. Jadi masa itu pasukan dari Indonesia ataupun penyokong-penyokong dari kita punya saudara-saudara di Indonesia memberi sokongan yang padu ya pada Malaysia masa itu. Jadi kali ini sekali lagi macam berulang lagi. Kali ini berulang juga ini. Indonesia lawan Vietnam, Malaysia lawan Thailand. Jadi mudah-mudahan Malaysia juga akan ke final, Indonesia akan ke final. Jadi pertemuan klasik akan dapat lagi sekali. Kalau Abang Aska lihat antara pemain-pemain yang boleh di-highlight dalam pasukan timnas Indonesia, siapa Abang Aska? Oke, untuk Piala AFF kali ini, pemain yang antara yang paling menyerah, yang saya lihat di sini, pemain naturalisasi itu sudah tentu Jordi Amat dan Mark Klok. Kalau kita bagi kredit yang paling tinggi ini kepada Jordi Amat sebenarnya, sebab Jordi Amat ini level permainannya itu ada level kelas Eropa. Dia boleh pengalaman Jordi Amat ini, dia pernah bermain dengan Spanyol, dia pernah bermain dengan Messi, dia pernah bermain dengan Ronaldo. Dia sudah pengalaman ini dia sudah timbang di Eropa. Begitu sekian namanya di sana. Kemudian dia masuk ke timnas Indonesia, dia perlu menyerapkan aura-aura semangatnya itu kepada pemain-pemain tempatan, pemain lokal. Jadi itu pentingnya proses naturalisasi ini dalam satu-satu pasukan. Bagaimana di Piala Dunia tim Maroko itu berjaya mengalahkan pasukan-pasukan hebat seperti Spanyol. Itu dibuktikan hanya dengan pemain naturalisasi yang diserapkan masuk kepada pemain Maghribi itu. Jadi itu juga yang dilakukan sekarang ini di Asia Tenggara ini. Malaysia pun ada pemain naturalisasi, Indonesia ada, Filipina ada, Singapura ada. Jadi jika ini berlaku, pengalaman pemain naturalisasi itu akan membentuk karakter untuk semua pemain-pemain tempatan nanti. Aura ini dia akan bedakan gitu. Dia akan menyerap. Jadi dalam timnas Indonesia ini ada Jordi Amat dengan Mark Klok.
yang boleh memimpin permainan itu menjadi lebih tersusun, lebih cantik dengan pengalaman yang dorang ada ini. Untuk pemain lokal timnas Indonesia pula yang menyerlah diantaranya Yaakob Sayuri, juga Marcelino Ferdinand. Ini pemain muda, umur pun masih lagi 19 tahun. Jadi ini kalau digilap daripada awal sekarang ini, dia punya banyak lagi masa beberapa tahun untuk dia menjadi pemain yang berbisa di masa akan datang. Itu Bang. Jadi Bang Aska, apa harapan dan juga pesan-pesan Bang Aska terhadap perlawanan untuk malam ni pasukan Malaysia menentang dengan Thailand? Oke, untuk malam ini Malaysia dengan Thailand, moga-moga kita juga mendoakan Malaysia ini akan dapat mengalahkan Thailand di hadapan penyokong sendiri di Bukit Jalil ya. Jadi antara pemain yang perlu ada di dalam pasukan Malaysia ya, saya melihatnya adalah seperti Safawi Rashid, Faizal Halim, Stuart Wilkin, Brandon Gunn, dan juga Darren Lock. Ini pemain yang penting yang perlu ada di dalam Malaysia, yang perlu Kim Pan Gun turunkan pada malam ini. Di samping pemain naturalisasi yaitu Litak dan juga Aguero. Tetapi Aguero ini kalau dia main masa kedua pun tidak apa. Yang penting Litak kalau di main masa ke-11an itu lagi bagus sebab Litak rajin pemainnya. Jadi Malaysia kalau dia dapat mengekang penyerang Thailand yaitu Terasil Dangda nanti di pertahanan, pasti Malaysia juga akan dapat mengalahkan Thailand pada malam ini. Sekiranya penyerang itu berfungsi dengan baik mengikut taktikal oleh Kim Pan Gun. Malaysia akan menggunakan kemungkinan sistem 3-4-3 ataupun dia akan boleh berubah menjadi 5-3-1 ataupun 5-4-1. Itu taktikal itu hanya jurulatih Kim Pan Gun yang mengetahui nanti. Yang penting di atas pada lapangan nanti dia akan jadi boleh berubah-ubah ikut situasi pada masa itu. Jadi taktikal itu akan digunakan oleh Malaysia. Mudah-mudahan Malaysia malam ini akan memperoleh kemenangan dan dukungan daripada semua supporter-supporter yang hadir pada malam ini. Lebih kurang 60,000 kehadiran. Kalaulah tiada konsert yang sudah di-setup di stage belakang itu tadi 20,000, kemungkinan lebih kurang 90,000 malam ini hadir. Tapi apa boleh buat, stage di belakang itu tidak boleh digunakan. 20,000 itu tersia-sia sejak begitu tempat duduknya. Tetapi kita akan tetap menyaksikan malam ini melalui live nanti. Masya Allah. Jadi itulah doa ya kepada teman-temannya di Indonesia juga. Kami mengharapkan doa dan sokongan teman-teman semua untuk pasukan Malaysia menentang dengan Thailand pada malam ini. Jadi Bang Aska, seru ya ini malam. Seru. Jadi untuk kata-kata terakhir juga dari Bang Tengku, mungkin ada juga nasihat kepada untuk pemain pasukan Malaysia, saya mengharapkan agar dapat menunjukkan satu komitmen yang bersungguh-sungguh ya, karena apa yang ditantang malam ini satu pasukan yang hebat. Jadi diharapkan pada malam ini Malaysia akan dapat sebanyak-banyaknya jaringan, paling tidak ada pun jangan sampai kalah daripada pasukan Thailand begitu. Jadi teman-teman di Indonesia mohon doakannya agar pasukan Malaysia pada malam ini akan terus sukses dan juga dapat menjaring sebanyak-banyaknya gol pada malam ini. Gitu aja Bang Aska. Oke Bang Tengku, terima kasih. Pada hari ini kita datang bersama-sama dengan Bang Tengku, dan jangan lupa kepada kalian semua di luar sana supaya support kepada channel Askalani Studio, saya sendiri dan juga Tengkuruk Channel ya, untuk kami berbagi info daripada Malaysia untuk perkembangan situasi terkini di Malaysia dan juga di Indonesia. Oke, sampai kita berjumpa lagi Bang Tengku ya. Oke Bang Aska, jumpa lagi. Ya. Oke kalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.